Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Tetap semangat ya. Baik, alhamdulillah. Kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, masih di tema 7, subtema 2, mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang mencari atau menemukan informasi dari teks bacaan. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menemukan informasi dari sebuah teks bacaan? Mari kita simak materi berikut. Oke, anak-anak, silakan perhatikan slide di samping berikut. Ada beberapa langkah yang harus anak-anak lakukan untuk menemukan informasi dari sebuah teks bacaan. Yang pertama adalah anak-anak wajib membaca teks. Itu, anak-anak harus membaca teks secara keseluruhan dari awal hingga akhir teks bacaan. Langkah yang kedua adalah silakan cari kalimat utama. Silakan cari kalimat utama. Seperti minggu lalu, kita sudah pelajari bahwa kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kemudian langkah yang ketiga adalah rumuskan atau temukan gagasan pokok dari kalimat utama tersebut. Nah, gagasan pokok ini bisa diambil dari kalimat utama, inti dari kalimat utama tersebut. Langkah yang keempat adalah menemukan kata kunci. Kata kunci ini biasanya sering muncul di sebuah teks tersebut. Silakan cari kata-kata yang sering muncul dalam bacaan. Nah, dari kata yang sering muncul itu, anak-anak paling tidak bisa menentukan kira-kira intinya apa isi dari bacaan tersebut. Dan langkah yang terakhir, yang kelima, adalah anak-anak bisa membuat pertanyaan. Apa, di mana, kemana, siapa, dan beberapa pertanyaan lainnya. Ya, pertanyaan itu bisa menunjang anak-anak menemukan informasi penting dari bacaan. Oke anak-anak, silakan baca teks berikut. Langkah pertama menemukan informasi sebuah bacaan, yaitu anak-anak harus membaca teks terlebih dahulu secara sempurna dari awal hingga akhir. Mari kita baca. Teks berjudul Rumah Adat Suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, NTT. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini, Wairebo menjadi tujuan wisata. Setelah kita membaca teks, langkah yang kedua adalah temukan kalimat utama. Kalimat utama di teks berikut terdapat di awal paragraf. Coba perhatikan kalimat yang Bu Leli beri tanda panah atau Bu Leli beri garis. Nah, kalimat pertama apa ini anak-anak? Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, NTT. Nah, kita sudah menemukan kalimat utamanya. Setelah kita menemukan kalimat utama, barulah kita rumuskan langkah ketiga, gagasan utama. Nah, gagasan utama bisa diambil dari kalimat utama tersebut, yaitu suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai. Sampai di situ saja cukup, karena Flores Barat dan NTT termasuk keterangan kalimat. Jadi gagasan utama sudah kita temukan, yaitu suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai. Kemudian informasi yang dapat kita temukan lainnya bisa kita cari dengan langkah yang keempat, yaitu menemukan kata kunci. Coba kita perhatikan, ada beberapa kata yang diulang di teks berikut. Ada kata Manggarai dan juga ada kata Wairebo. Langkah yang terakhir, kita buat pertanyaan dari teks tersebut. Kira-kira apa yang ada di Manggarai? Atau terletak di mana Manggarai? Bisa juga terletak di mana Wairebo dan sebagainya.
Nah, dari beberapa langkah tersebut, anak-anak bisa lebih mudah untuk menemukan informasi dari semua atau dari setiap teks bacaan. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik anak-anak, demikian pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.